Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 proyek akhir dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Slide selanjutnya. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, ada Pramesti, Agatha, saya sendiri Bella, dan juga Diva. Nah, kami memilih judul proyeknya adalah Kredit Mobil All New Xenia 1.3 MMT Wilayah Solo, Jogja. Latar belakang kami adalah dalam industri transportasi di Indonesia, khususnya penjualan mobil, mengalami perkembangan pesat. Banyak orang melihat mobil sebagai investasi dan memanfaatkan sistem kredit yang disediakan oleh perusahaan, seperti Astra Daihatsu. Menurut survei Gaikindo pada 2015, sebanyak 85% pembelian mobil dilakukan dengan cara kredit. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah dari proyek kami. Yang pertama ada berapa pengajuan angsuran per tahun yang harus dibayarkan untuk membeli mobil All New Xenia tipe 1.3 MMT. Kemudian yang kedua, manakah pilihan angsuran yang paling menguntungkan untuk pembeli jika ditinjau dari bunga angsuran 8%, down payment dengan presentase tertentu, dan juga periode angsuran. Next. Kemudian di sini ada metode kredit atau angsuran. Jika angsuran dibayarkan per bulan, maka angsuran per bulan dihitung dengan cara total kredit dikali bunga bulanan dibagi 1 dikurangi 1 plus bunga bulanan dipangkatkan dengan jumlah bulan kredit. Jika angsuran dibayarkan per tahun, maka angsuran per tahun dihitungkan dengan cara total kredit dikali bunga tahunan dibagi 1 dikurangi 1 plus bunga tahunan dipangkatkan dengan jumlah tahun kredit. Nah, sekarang kita akan masuk ke hasil perhitungannya. Untuk hasil perhitungannya, di sini sudah ada 6 masalah yang kita akan selidiki. Untuk masalah yang pertama itu adalah terdapat mobil seharga 193.200.000 dengan uang muka sebesar 15% dan masa kreditnya itu adalah 3 tahun dan bunga cicilannya yaitu adalah 8% per tahun. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Itu yang pertama, kita cari nilai dari DP-nya dulu atau down payment-nya sebesar 28.980. Caranya itu adalah dari hasil harga jualnya kita kalikan dengan 15% dari DP-nya. Itu menghasilkan ini 28.980. Lalu setelah itu kita cari total kreditnya atau total dari angsurannya. Itu berapa? Nah, itu didapatkan dari harga jualnya lalu dikurangi dengan DP-nya. Kemudian didapatkan sebesar 164.220. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam tabelnya. Di dalam tabelnya itu yang pertama adalah terdapat kolom periode, lalu ada kolom angsuran tiap tahun, lalu ada kolom pokok, kolom bunga, dan kolom sisa angsuran. Nah, total kreditnya kita masukin ke dalam sisa angsuran dengan periode 0. Ini maksudnya adalah periodenya, periode awalnya itu. Lalu pada periode pertama, kita hitung per tahunnya. Jadi, untuk tahun pertama, itu jumlah angsurannya harus dibayar, total angsurannya harus dibayar itu 63.722.864. Nah, gimana caranya? Nah, di rumus Excel ini ada rumus untuk menghitung angsurannya. Itu dengan cara pakai rumus ini. Sama dengan min PMT, terus dalam kurung, itu adalah total kreditnya, atau kita tekan aja sisa angsurannya, sisa angsuran di atasnya, lalu titik koma, tahunnya, lalu titik koma, bunga, seperti itu. Lalu, untuk nilai pokoknya, kita pakai rumus di Excel, yaitu sama dengan
men PPMT dalam kurung bunga titik koma periodenya periode pertama lalu titik koma cicilannya 3 tahun lalu titik koma sisa angsurannya untuk mencari nilai pokoknya. Lalu untuk mencari nilai bunganya kita pakai sama dengan min IPMT dalam kurung bunganya lalu periode cicilan dan juga sisa angsuran seperti itu. Nah, sisa angsurannya kita gimana kan? Nah, sisa angsurannya itu kita kurangkan dari sisa pokok, dari sisa angsuran kita kurangkan ke sisa pokoknya menjadi hasil sisanya itu sebesar 113.634.736. Nah, begitu juga seterusnya sampai sisa angsurannya itu bernilai 0 gitu. Nah, begitu juga untuk permasalahan yang B. Permasalahan yang B, jika DP-nya 15%, 4 tahun itu seperti apa? Caranya sama, hanya saja tahunnya aja yang berbeda. Gitu. Rumusnya tetap sama. Lalu untuk yang C, itu ada DP 15% dengan jangka waktu 5 tahun. Rumusnya sama, bunganya sama, harganya sama, DP-nya juga masih sama, hanya saja cicilannya yang berbeda. Lalu untuk permasalahan yang D, jika harga jualnya masih sama ya, itu 193.200.000 dengan DP 20% dan masa kreditnya itu ada 3 tahun. Gimana cara menyelesaikannya? Sama rumusnya, hanya saja DP-nya awal itu 20%, bukan 15%. Jadi, untuk mencari nilai DP-nya, itu adalah harga jualnya dikali 20%-nya, menjadi 38.640. Nah, maka total kreditnya itu adalah harga jualnya itu dikurangkan dengan DP-nya, menjadi 154.560.000 dengan bunganya masih sama 8% dan 3 tahun. Nah, caranya masih sama seperti yang tadi, pakai rumus tadi, tinggal dimasukkan saja sampai sisa pinjamannya itu menjadi 0. Nah, berlaku juga untuk permasalahan yang E, jika DP-nya 20% 4 tahun dan DP-nya 20% 5 tahun gitu. Next. Baik, selanjutnya kita menganalisa dari hasil perhitungan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, tadi kan yang dijelaskan ada 6 permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama itu jika DP 15% dan dicicil atau diangsuh selama 3 tahun, itu merupakan masalah yang pertama. Nah, di sini diperoleh mobil yang senilai harga awalnya itu Rp193.200.000 dengan uang muka sebesar 15% dan masa kredit 3 tahun dan suku bunganya 8% itu menghasilkan pengajuan angsuran sebesar 63.722.864 per tahun. Nah, sedangkan untuk permasalahan yang kedua itu masih sama dengan DP itu 15% dan masa kreditnya itu 4 tahun dan suku bunga 8% itu menghasilkan pengajuan angsuran sebesar Rp49.481.435 per tahun. Nah, sedangkan untuk permasalahan ketiga masih sama DP-nya 15% namun masa kreditnya 5 tahun suku bunganya juga sama 8% itu menghasilkan pengajuan angsuran sebesar Rp41.129.959 per tahun. Nah, untuk yang permasalahan keempat itu dengan DP 20% dan masa kreditnya 3 tahun, suku bunganya masih 8%, itu menghasilkan pengajuan angsuran sebesar Rp59.974.460 per tahun. Untuk permasalahan kelima, dengan DP-nya 20% dan masa kreditnya itu 4 tahun, suku bunga juga 8%, itu menghasilkan angsuran sebesar
Rp24.880 per tahun. Dan yang keenam, eh, dengan DP itu 20% dan masa kredit itu 5 tahun, kemudian suku bunganya 8%, menghasilkan pengajuan angsuran sebesar 38.710.550 per tahun. Nah, selanjutnya, adapun kesimpulan yang dapat kita tarik itu setelah melakukan perhitungan dan penganalisan hasil, pilihan angsuran yang paling menguntungkan bagi pembeli itu dengan mempertimbangkan suku bunga angsuran sebesar 8% itu adalah dengan DP 20% dan masa kreditnya 3 tahun, yaitu pengajuan angsurannya selama 1 tahun itu per tahunnya itu adalah 59.974.460 rupiah. Nah, kalau untuk pembeli itu kan bagaimana pengeluarannya itu lebih minim ya. Jadi setelah kita bandingkan, setelah dihitung menggunakan Excel tadi, itu yang paling menguntungkan adalah kasus yang nomor 4 dengan DP 20% dan masa kredit 3 tahun jika ditinjau dari bunga yang 8%. Adapun saran dari kelompok kita, yaitu berdasarkan proyek ini, sebaiknya pada saat perhitungan angsuran itu perlu ketelitian agar hasil kesimpulannya itu lebih valid gitu. Karena memerlukan hitungan yang sangat jeli ya gitu. Terima kasih. Begitulah presentasi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.